bersyukur untuk pagi hari ini. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Kami mau beri waktu kami yang terbaik bagi Engkau, untuk kami menyembah Engkau, untuk kami meninggikan Engkau. Kami minta kuasa darah membungkus kami semua yang hadir pagi hari ini. Sidang jemaat Tuhan yang di dalam perjalanan Tuhan sertai tibakan di tempat ini dengan selamat, sehingga kami boleh bersuka cita bersama menaikkan setiap syukur kami kepada Tuhan. Haleluya Yesus, kami mau mulai ibadah ini, hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang Maha Kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita mau angkat pujian kita, Engkau alasan.
ini yang bisa kami lakukan untuk kami bersama-sama menyembah Engkau. Kami percaya Engkau hadir bersama kami pada pagi hari ini untuk melawat setiap hati kami. Kami datang kepada-Mu Bapa. Kami minta kehadiran-Mu Tuhan selalu di dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang menuntun di setiap langkah hidup kami. Engkau yang memegang erat tangan. Engkau Allah yang selalu setia di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri mulai dari nama Tuhan. Ada sukacita bagi saudara? Ada sukacita bagi saudara sekali lagi? Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih ada semua karena cinta Tuhan kepada kita. Mari kita angkat tangan. Kita bersyukur pada
antara kita ada yang rindu untuk menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya? Saya persilakan. Puji nama Tuhan. Salam. Puji Tuhan. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan saya. Pertama-tama kemarin tanggal 20 Januari saya bersuka-cita bahwa hari tanggal 20 Januari itu adalah hari genap umur saya 57 tahun. Puji Tuhan. Saya bersyukur sekali Tuhan memberkati sepanjang hidup saya hingga titik angka sampai ke angka 57. Dan saya berharap kepada Tuhan agar di angka ke-58-nya Tuhan terus memelihara saya. Terima kasih. Saya terus bersyukur kepada Tuhan. Banyak hal terjadi di tahun-tahun yang lalu. Mulai saya kehilangan dari suami saya, kemudian saya sakit. Saya berpikir waktu saya sakit itu, karena saya belum merasakan sakit itu sangat sakit yang luar biasa. Saya berpikir apakah Tuhan mau memanggil saya lewat sakit itu. Saya waktu malam apa tuh yang sakit, sangat sakit sekali itu, saya, oh Tuhan ampuni saya. Jikapun saya harus pergi dalam keadaan sakit seperti ini, ya itu adalah kemurahan Tuhan juga. Saya sampai ngomong seperti itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih memberikan saya waktu untuk berkelana ya, berkelana di bumi ini. Puji Tuhan, kelana saya bersama Tuhan. Saya terus bersyukur. Sekarang anak-anak saya sudah berkumpul semua di tempat saya. Kemarin anak bungsu saya Krista ada 4-5 tahun, mulai dari kuliah sampai tahun ini dia terus di tempat orang di luar kota, di kota lain, merantau namanya, bagi betul kata itu merantau. Saya berdoa supaya anak-anak saya terkumpul mencari pekerjaan di satu kota di sini bersama-sama saya, karena usia semakin menua. Jadi saya sangat bahagia jika anak-anak saya ada di samping saya, apalagi saat kita tidak sehat. Waktu-waktu saya yang tidak sehat beberapa waktu lalu itu, anak lelaki saya yang nomor 2 itu yang sangat setia kepada saya, puji Tuhan. Kalau masuk angin misalnya apa, dia datang mengerokin, memijat. Nah sebenarnya pekerjaan seperti itu harus dikerjakan anak perempuan, karena dia laki-laki kan terbatas, gitu maksudku. Tapi puji Tuhan sekarang anak saya Krista sudah kembali ke Pangkalan Bun. Nah dia hari ini belum bisa bersama-sama ke sini karena baju-bajunya masih dipakaikan. Ya gak enak katanya pakai baju sembarangan katanya. Puji Tuhan sudahlah. Saya berharap minggu depan bisa bersama-sama saya untuk ibadah. Dan saya terus berdoa kepada Tuhan supaya anak-anak saya tuh seperti keluarga-keluarga saudara sini loh. Di sini bapaknya, di sini ibunya, dan di sini anak-anaknya. Saya sangat rindu seperti itu. Tapi bertahun-tahun selalu saya sendiri. Dan saya sekarang mau ada cucu saya Stephen. Saya terus membawa dia datang ke sini untuk beribadah ke sini. Sebab dia waktu SMP dia tinggal sama saya. Dia sering ke gereja ikut saya. Nah, sekarang dia ikut mamanya lagi karena katanya supaya dekat sekolah, ya nggak apa-apa. Tapi berapa waktu lalu dia jarang ke gereja, ada teman-temannya di sini bertanya, mana Stephen ibu? Ya dia ke gereja sama mamanya, saya bilang gitu. Saya tidak tahu pada dia ke gereja atau tidak. Tapi puji Tuhan hari ini saya berhasil untuk membawa dia ke gereja lagi. Puji Tuhan, saya berharap terus untuk datang kepada Tuhan bersama-sama, karena dalam Tuhanlah kita mendapat kemenangan, mendapat anugerah. Dan saya pun boleh berdiri di sini semuanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih, mungkin ini saja kesaksian saya. Dan saya mau bernyanyi lagi lagu tadi. Ayo sama-sama. Hati yang gembira adalah obat.
Tuhan, biar firman Tuhan dapat tumbuh berbuah di dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita, kita angkat pujian kita. Hidup. Puji nama Tuhan. Maaf Bapak Ibu Saudara, saya lupa, kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberi persembahan, kita mau berdoa terlebih dahulu yang kasih Kristus dan minta Saudara Yosta pimpin kita di dalam doa. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, baik kita tidak apa dan kami mengucapkan sebentar kami bersama kami Bapa, kiranya bersama kita berdoa kita seperti kami menyatakan inilah doa dan syukur kami. Amin. Terima kasih. Yang bertugas disilakan stay dengan pujian kita.
Segala puji dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Bapa, karena Kau mengasihi setiap kami, anak-anak-Mu, umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Dan tiba saatnya pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan atas setiap kami. Kami siap mendengarkan. Roh Kudus-Mu tolong setiap kami agar kami mengerti isi hati-Mu pada pagi hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyambut firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Shalom. Kita bersyukur boleh kembali beribadah di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Dan mari kita siapkan hati kita untuk diskusi kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam kitab Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kitab Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita sekalian dengan perikop. Semuanya adalah kasih karunia. Saya mulai dengan ayat yang pertama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah,